Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para petani Indonesia yang budiman, khususnya para pecinta tanaman anggur. Bagaimana kabarnya? Semoga panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan dan ketabahan dalam membudidayakan tanaman anggur. Ya, walaupun sering gagal dalam menggrafting tanaman anggur, sering beli rootstock, beli entres, gagal lagi, beli lagi, pasang lagi, dibelain sampai malam-malam. Tapi ya alhamdulillah lah ya, ada beberapa persen yang berhasil tumbuh dan itu sangat menyenangkan sekali. Oke, tidak akan panjang lebar, kali ini saya akan membahas seberapa pentingnya sih membuka plastik pembungkus sambungan grafting anggur, dan apa kendalanya jika plastik pembungkus sambungan grafting anggur tidak dilepas. Oleh karena itu, mari kita simak bareng-bareng bagaimana sih cara melepas plastik di dalam sambungan grafting ini dan prosesnya seperti apa agar dalam pelepasannya itu aman, tidak mengganggu proses metabolisme pada sambungan grafting anggur. Yuk kita lanjut saja. Baik, di hadapan kita ini ada beberapa varietas tanaman anggur yang berhasil saya sambungkan, dan pada saat umur dipindah ke planter bag ini itu sekitar 2 bulan setelah sprout. Nah, di planter bag ini sekitar 3 mingguan, sudah 3 mingguan ini ya. Nah, ini kita mulai saja proses pelepasan plastik sambungannya. Dan pada saat dulu saya menyambung ini full saya memakai plastik parafilm. Maksudnya dari bagian entres sampai dibalut sambungannya pun memakai parafilm. Memang agak sedikit boros, cuma untuk yang plastik juga ada, tapi ini yang di sini full plastik parafilm. Kalau untuk plastik parafilm sih sebenarnya lebih mudah ya untuk melepaskannya, karena dia sekali sudah kebelah atau istilahnya kesobek itu yang lainnya biasanya ikut sobek. Nah, di sini ada sedikit beberapa celah dari tembusan tunas yang sprout yang akan menyebabkan terjebaknya air maupun udara di dalam plastik tersebut atau di dalam sambungannya. Oleh karena itu saya putuskan untuk dibuka semuanya saja. Itu alasan pertamanya, itu untuk mengurangi atau meminimalisir terjebaknya air maupun udara di bagian sambungan, sehingga pertumbuhan jamur pun bisa diminimalisir. Nah, kita coba ini, ternyata setelah dibuka ya alhamdulillah sudah kuat ya. Saya coba sentil-sentil, saya goyang-goyang, dan kalau secara goyangan atas bawah sih masih sudah kuat lah istilahnya. Dilanjut ke pembukaan plastik grafting berikutnya. Setelah itu keuntungan berikutnya yaitu entres maupun batang bawahnya itu akan terkena sinar matahari secara langsung, yang mana hal ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Dalam prosesnya pengkalusan di antara kedua belah pihak, yaitu kalus entres maupun kalus rootstock, itu akan segera tersambung cepat lebih cepat tersambung dan mengeras. Ya, walaupun secara secara kekhawatiran saya apakah nanti akan patah atau tidak, karena di sini sangat riskan sekali. Maksudnya ketika ada yang
mengganggu, seperti mungkin ada ayam atau kucing yang menabrak, itu akan riskan sekali ya, riskan patah. Tapi dalam hal ini dengan batang sekecil ini, karena ini sambung pucuk saya, ada plastiknya maupun enggak, itu kalau memang beban atau guncangannya terlalu keras itu tetap patah. Maka dari itu saya putuskan ya sudah dibuka saja gitu. Nah terus kemudian yang berikutnya adalah kenapa alasannya dibuka plastik pembungkusnya, yaitu pernah kejadian juga itu pakai plastik grafting atau plastik wrapping, itu kadang di bagian sambungan itu terlilit atau plastiknya masuk ke bagian sambungan, yang mana akhirnya adalah mengganggu proses transfer nutrisi dari rootstock ke entres. Nah, oleh karena itu pembukaan atau pelepasan plastik selagi masih kecil itu meminimalisir terlilitnya atau tercekiknya bagian sambungan oleh plastik grafting. Nah, ini juga perlu diperhatikan sama kawan-kawan petani anggur atau yang baru belajar seperti saya khususnya. Ini menjadi bahan pertimbangan juga ketika misal melihat tanaman anggur kok sudah seprut terus kemudian nggak naik-naik atau malah stagnan. Coba dilihat juga di bagian lilitannya atau di bagian sambungannya, apakah entres maupun di bagian sambungannya ada plastik yang menjepit di bagian tersebut. Nanti segera aja dilepas. Setelah itu potong bagian pucuk, nanti dia akan seprut kembali dari tunas bud yang sudah ada. Itu pengalaman yang saya lakukan atau yang saya alami. Nah, ini beberapa tanaman yang hasil dari sambung pucuk dan sambung sisip antara bagian entres dan rootstocknya itu yang sudah mengkalus agak keras. Jadi makanya kalau dibuka itu kalusnya itu semakin cepat mengeras, kalus entresnya maupun kalus dari rootstocknya. Jadi nanti akan kelihatan di situ proses pertemuan dua bagian kalus ya. Maka dari itu saya putuskan buka saja di umur sekitar 3 bulanan ini, dan alhamdulillah sih sebenarnya untuk pertumbuhannya justru lebih bagus. Dan riskan dalam artian riskan patah ya, kita perlu hati-hati juga gitu dalam memindahkan, menggeser atau membukanya, jangan sampai ada hewan ataupun sesuatu hal yang bisa mengguncang bagian tanaman anggur di wilayah tersebut atau di bagian sambungannya. Nah, ini kalusnya udah kelihatan, kalus dari rootstocknya itu sudah mulai menyelimuti atau bertemu dengan kalusnya dari entres. Dan memang nyatanya ini sudah subur sekali karena transfer nutrisi berarti sudah terjalin atau sudah nyambung lah istilahnya. Beda lagi kalau baru sekedar seprut tapi sebenarnya belum nyambung gitu. Kadang terkecoh kita. Sudah seprut terus kemudian setelah seprut beberapa hari kemudian malah garing atau gosong. Ya, itu besar kemungkinan si entresnya atau si rootstocknya tidak nyambung. Jadi kenapa masih bisa seprut? Ya hanya mengandalkan nutrisi dari entresnya itu saja. Gagal menjalin, menyatu. Ini kelihatan sekali kalus dari rootstock dan entres sudah nyambung begitu erat. Untuk update pertumbuhan anggur setelah pelepasan plastik grafting ini, alhamdulillah anggurnya tumbuh dengan sehat, sangat vigor sekali. Dan cukup sekian dulu videonya. Apabila ada salah kata maupun pengertian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.